Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, terutama di masjid yang penuh dengan berkah ini, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari segala macam bentuk ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga, para sahabat dan umat beliau yang senantiasa berjuang di atas petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, kembali dalam pembahasan kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu karya Al-Ustaz Yazid rahimahullahu taala, yang mana kita masih berada pada bab yang kedua, yaitu bab tentang adab-adab yang utama bagi seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Dari bab yang kedua ini kita akan memasuki kepada adab yang ke-14, yaitu mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Adab yang ke-14 adalah mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Penulis rahimahullahu taala menyampaikan bahwa di halaman 47, hal ini mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Hal ini sangat penting karena ilmu syar'i yang telah dipelajari adalah untuk diamalkan, bukan sekadar untuk dihafalkan. Para ulama menasihati kita bahwa menghafal ilmu dengan cara mengamalkannya. Hendaklah seorang penuntut ilmu mencurahkan perhatiannya untuk menghafalkan ilmu syar'i ini dengan mengamalkannya dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian salaf mengatakan, kami biasa memohon bantuan dalam menghafal ilmu dengan cara mengamalkannya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah dari tujuan terbesar agama atau ilmu agama itu dipelajari, bahwa ilmu agama itu bukan hanya sekedar untuk kita tahu saja, bukan pula untuk sekedar ilmu agama itu agar kita bisa menjawab pertanyaan. Tapi sejatinya ilmu agama, ilmu syar'i itu yang kita pelajari adalah agar kita amalkan. Jadi ilmu itu bukan hanya lisan, hiasan di lisan, tapi ilmu itu adalah bekal untuk memperbaiki kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Makanya para ulama di sini menyampaikan bahwa yang mana para ulama kita itu paham hakikat dari ilmu. Mereka memberikan nasihat bahwasanya menghafal ilmu itu bukan hanya dengan mengulang-ulang atau mengingat di kepala, tapi dengan mengamalkannya. Dan ini adalah kalimat yang indah, subhanallah. Para ulama kita menuntunkan kita bagaimana melihat ilmu dari sudut pandang yang lainnya, bagaimana ilmu itu bukan hanya cukup jadi pajangan di kepala kita atau di buku kita, tapi ilmu itu menjadi perilaku, sikap dan pilihan-pilihan di dalam keseharian kita hidup di dunia ini. Sekali lagi, ilmu syar'i
Sebagaimana Nabi sampaikan, inilah warisannya para nabi dan para rasul, dan warisannya para nabi dan rasul itu bukan untuk dipajang. Warisannya para nabi dan rasul itu bukan untuk dipajang, tapi untuk ditiru, untuk diitibakkan. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keyakinan, ibadah, akhlak dan segala aspek kehidupan. Dan sebagian salaf tadi sebagaimana penulis sampaikan, mereka mengatakan kunna nasta'inu ala hifdzil ilmi. Kami terbiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam menghafal ilmu. Apa caranya? Bil amali bihi, dengan cara mengamalkan ilmu tersebut. Itulah yang akan seorang itu hafal terhadap ilmu yang dia pelajari. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana para ulama memberikan tauladan kepada kita berinteraksi dengan ilmu, bukan hanya sekedar duduk, bukan hanya sekedar mencatat, tapi ilmu itu berubah menjadi amal, ilmu itu berubah menjadi adab, ilmu itu berubah menjadi wibawa, karakter, yang ini semua lahir atas dasar ketundukan sang penuntut ilmu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para penuntut ilmu syar'i, ilmu agama yang ingin terus dekat kepada Allah Tabaraka wa taala, mulai dari hal yang kecil, amalkan apa yang kita ketahui, amalkan apa yang kita ilmui. Jangan tunggu semuanya, karena ilmu itu semakin mudah dipahami jika kita menjaganya dengan amal. Tadi nasihat para ulama, kalau kita tahu bahwa salat berjamaah di masjid itu sebuah keutamaan, maka datanglah ke masjid. Kalau kita tahu akhlak Rasulullah SAW itu lembut, lemah lembut, mulailah melatih diri untuk tidak kasar. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ilmu demi ilmu, hikmah demi hikmah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ilmu tanpa amal ini akan menjadi bumerang. Ilmu tanpa amal akan menjadi hujah atas kita, bukan yang membela kita kelak di akhirat. Maka mari kita berusaha bersama-sama belajar sebagaimana para salafus saleh, belajar untuk mengamalkan, bukan sekedar mengetahui. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, penulis menyampaikan bahwa menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah, takwa kepadanya, mengamalkan tuntunan dari ilmu tersebut. Dengan demikian, maka siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu, kemuliaan ilmu, dan ganjaran pahala ilmu yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, dan katakanlah beramallah engkau, maka Allah akan melihat amalmu tersebut. Dan penulis juga menukilkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, surga diwariskan bagi orang-orang yang mengamalkan agama Islam ini dengan benar, sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-72, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga, yang surga ini warisannya kepada engkau, kepada kamu, karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Dia beramal. Dan Rasulullah SAW telah mewanti-wanti supaya kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, ilmu yang sudah kita pelajari. Beliau SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala an umrihi fima afnah, hingga dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, wa an ilmihi fima fa'ala, dan tentang ilmunya apa yang telah dia amalkan, wa an malihi min aina iktasabah,
dan tentang hartanya, dari mana dia peroleh, dan wa fima anfaqah, kemana dia habiskan, infakkan, wa an jismihi, dan tentang jisimnya, tentang tubuhnya, tentang capek letihnya, fima ablah, untuk apa dia gunakan capek letihnya tersebut. Dan dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul alimil ladzi yu'allimun nasal khaira, permisalan, perumpamaan seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang alim jelas adalah mereka yang belajar. Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, wa yansa nafsahu, dan dia, si alim ini, melupakan dirinya dengan maksud tidak mengamalkan ilmunya. Kamathalis siraji yudhi'u linnasi wa yuhriqu nafsahu, dia ibarat lampu lilin atau pelita yang menerangi orang lain tapi sedang membakar diri mereka sendiri, Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi ilmu agama ini adalah perkara yang mulia, perkara yang agung. Tapi ilmu agama ini bukan hanya sampai sekedar kita pelajari, bukan hanya sampai sekedar kita ketahui. Ini bukan tujuan akhir dari ilmu agama, bukan seperti itu. Ilmu itu adalah jalan menuju tujuan yang lebih besar. Orang menuntut ilmu saja itu sudah mulia, jamaah, sebagaimana hadis Nabi. Tapi bukan sampai di situ. Ada tujuan yang lebih agung, tujuan yang lebih besar. Di antaranya, kata penulis di sini tadi, adalah bagaimana kita tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu tumbuh rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengamalkan ilmu yang dipelajari, itu tujuan agungnya. Maka kalau orang tidak belajar agama, itu sudah selesai urusannya. Tapi kalau orang belajar agama tapi tidak ada takut-takutnya sama Allah, tidak ada merasa diawasi oleh Allah, tidak bertakwa kepada Allah, tidak mengamalkan ilmu yang dipelajari, ini tidak sampai tujuannya. Nah, kalau ilmu hanya disimpan di catatan, di kitab, di buku, di kepala, tapi tak mengubah amal, ilmunya tak mengubah hati, maka ini ilmu yang tidak membawa keberkahan, tidak ada kemuliaan. Dan waliyadzubillah, inilah yang akan membawa bencana kepada orang tersebut. Dan Allah telah menyatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, beramal kalian, kata Allah. Allah akan lihat amal kalian. Dan perhatikan, Allah tekankan di surah Az-Zukhruf tadi ayat ke-72, surga pewarisnya siapakah mereka? Adalah orang-orang yang beramal. Orang-orang yang beramal, bukan hanya sekedar tahu, sekedar memiliki pengetahuan. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan surga itulah yang diwariskan kepadamu karena amal perbuatan yang telah kamu lakukan. Dan Nabi kita juga mewanti-wanti dan mengingatkan bahwa ilmu yang kita pelajari, kita semua termasuk yang berbicara, akan ditanya kelak pada hari kiamat. Tidak akan bergeser kaki kita pada hari kiamat sampai di antara pertanyaan Allah kepada kita adalah tentang apa yang telah kita amalkan dari ilmu kita. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkannya bagaikan lilin. Dia menerangi orang lain tapi justru membakar dirinya sendiri, waliyadzubillah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kalau ingin ilmu kita berkah, menjadi penolong kita kelak di akhirat, mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, satu kuncinya adalah amalkan meskipun sedikit, asal diamalkan. Dan itu lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada banyak tahu tapi tidak dipraktikkan. Kemudian penulis rahimahullahu taala menukilkan riwayat dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang mana sahabat Abu Darda berkata,
Aku tidak takut apabila pada hari kiamat kelak aku ditanya, wahai Abu Darda, apa yang kau lakukan dari sesuatu yang tidak kau ketahui? Akan tetapi aku takut apabila dikatakan kepadaku, wahai Uwaimir, apa yang engkau lakukan dari sesuatu yang telah engkau ketahui. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, belajarlah kalian apabila kalian telah mengetahuinya, maka amalkanlah. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, wafat di tahun 187 Hijriah, mengatakan manusia harus belajar. Jika sudah mengetahui, maka mereka harus mengamalkannya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wafat di tahun 751 Hijriah, mengatakan ilmu memiliki 6 tingkatan. Pertama, baik dalam bertanya. Kedua, diam dan mendengarkan dengan baik. Ketiga, memahami dengan baik. Keempat, menghafalkannya. Kelima, mengajarkannya. Dan keenam, yang merupakan buahnya, kata Imam Ibnul Qayyim, yaitu mengamalkannya dan memperhatikan batasan-batasannya. Kemudian penulis rahimahullah melanjutkan bahwa semua manusia sesungguhnya dalam keadaan merugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kemudian penulis rahimahullah menukilkan Imam Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah yang wafat di tahun 197 Hijriah berkata, dahulu kami biasa meminta bantuan dalam menghafal hadis dengan cara mengamalkannya, dan kami biasa meminta bantuan dalam mencarinya dengan berpuasa. Dan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah wafat di tahun 597 Hijriah berkata, orang miskin yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang tidak ia amalkan, sehingga ia kehilangan kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut bersama kuatnya hujjah tuntutan atasnya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, amal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, ia telah menyerupai orang Nasrani, dan barang siapa yang mengetahui ilmu namun tidak mengamalkannya, ia telah menyerupai orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini perkara yang sungguh berat sekali apabila kita cerna dengan sebaik-baiknya. Ketika kita sering hadir di majelis ilmu, di pengajian, kita mencatat, kita membawa kitab, dan sebagian kita menghafal, tapi nyatanya rupanya ilmu itu tidak diamalkan, padahal ilmu itu untuk diamalkan. Dan inilah perhatian besar para ulama kita, bahwa mereka bukan hanya sekedar belajar, tapi juga takut jika ilmu yang mereka pelajari tidak berubah menjadi amal soleh. Lihatlah tadi apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Darda, beliau tidak takut ditanya tentang sesuatu yang belum beliau ketahui. Beliau nggak tahu ini, nggak tahu itu, beliau nggak takut masalah itu. Tapi yang membuat beliau khawatir adalah jika Allah bertanya kelak, wahai Uwaimir, Uwaimir adalah namanya asli dari Abu Darda, apa yang telah engkau amalkan, apa yang telah engkau lakukan dari ilmu yang telah engkau ketahui. Subhanallah, betapa takutnya Abu Darda, betapa dalamnya rasa takutnya tersebut. Ilmu bukan hanya menjadi beban di pikiran, di hafalan, di catatan, tapi bagaimana ilmu ini menjadi beban tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Mas'ud pun demikian ketika menasihatkan, belajar wajib kita belajar ini. Tapi kalau sudah tahu maka amalkan. Maka amalkan, karena ilmu tanpa amal hanyalah menambah beban kelak dihisab di hadapan Allah. Dan Al-Imam Fudail bin Iyad pun menasihatkan kita ini harus belajar. Manusia harus belajar, tapi kalau sudah tahu wajib diamalkan.
Kalau sudah tahu wajib diamalkan. Jangan biarkan ilmu itu berhenti di catatan, di kitab, di akal kita, tapi biarkan ilmu itu mengalir ke dalam relung hati kita dan perbuatan-perbuatan kita. Dan Imam Al-Qayyim pun menyebutkan tingkatan ilmu itu ada 6 tingkatannya. Ketika seorang bisa bertanya dengan yang baik, bertanya dengan baik, mendengar dengan baik, memahami dengan baik, menghafal, mengajarkan, dan puncaknya adalah amal dari ilmu tersebut. Maka jika kita berhenti sebelum tangga ke-6 jamaah, tangga ke-6 tadi adalah mengamalkan. Orang cuman bertanya, cuman iseng, cuman ngetes, dengar tapi cuman sekedar mendengar, paham sekedar paham, hafal sekedar hafal, ajarkan sekedar mengajarkan, tapi nggak ada amalnya. Maka kata para ulama, jika dia berhenti sebelum tangga yang ke-6, poin yang ke-6, maka dia belum sampai kepada hakikat dari ilmu. Dan Allah tadi telah mengingatkan dalam surah Al-Asr, demi masa kita ini sesungguhnya betul-betul di dalam kerugian. Dan Allah memberikan pengecualian, siapa yang tidak rugi? Hanyalah orang yang beriman. Dan beriman dalam ayat ini sepaket dengan ilmu. Tidaklah orang dikatakan beriman kecuali dia mengilmui dari apa yang dia imani, dan kemudian dia beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ilmu, ingat, adalah bagian dari iman. Tidak akan bisa dipisahkan sampai hari kiamat ilmu dengan iman. Ilmu adalah bagian dari iman, tapi buahnya adalah amal soleh. Kalau hanya tahu, hanya mengilmui tapi tak beramal, ini alamat orang tidak selamat dari kerugian yang Allah sebutkan dalam surah Al-Asr tersebut. Makanya Waqi' bin Al-Jarrah tadi mengatakan, kami dahulu para ulama menghafal hadis dengan cara mengamalkannya. Menghafal hadis dengan cara mengamalkannya. Mereka jago juga, sibuk juga dengan mencatat, menulis, tapi tidak menjadikan ilmunya itu hanya sekedar di situ, tapi bagaimana ilmunya dalam kesehariannya. Imam Ibnul Jauzi juga demikian, menyebutkan satu jenis manusia yang paling miskin. Orang paling miskin, orang yang habiskan umurnya untuk ilmu, mencari ilmu, tapi rupanya tak pernah dia amalkan. Dunia tak dia dapatkan, akhirat pun rugi. Ia datang pada hari kiamat dengan segudang ilmu tapi tanpa amal, dan itu menjadi hujah yang memberatkan dia kelak di hadapan Allah waliyadzubillah. Dan penulis Al-Ustaz Yazid rahimahullah menutup dengan pernyataan guru beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dengan penjelasan yang sangat dalam bahwa amal adalah buah dari ilmu. Siapa yang beramal tanpa ilmu itu seperti Nasrani. Tapi yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan itu seperti Yahudi, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Dan semoga Allah selamatkan kita dari dua golongan besar yang menyimpang tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah, diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan dan kembali menjadi tauladan di dalam bagaimana mengamalkan ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, maka katabtu hadisan illa waqad amiltu bihi. Tidaklah aku menulis sebuah hadis kecuali aku amalkan hadis tersebut. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidaklah aku menulis sebuah hadis kecuali aku amalkan hadis tersebut. Hatta marrabi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama, sampai aku mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ihtajama, berbekam. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam berbekam, wa a'ta Aba Thaibata dinaran, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberi tukang bekam bayaran senilai 1 dinar. Fa'ataitul hajjama dinaran hina tajamtu. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sehingga aku pun berbekam dan aku kasih 1 dinar orang yang membekam diriku. Subhanallah. Imam Ahmad bin Hanbal hanya ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kasih yang bekam beliau 1 dinar, Imam Ahmad pun kasih orang yang bekam beliau 1 dinar. Subhanallah. Kayak mendadak tukang bekam kalau kayak gini ya jamaah. Kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas, 4,5 juta lebih sekali bekam.
gitu ya. Dan kalau kita yang pernah berbekam sama tukang bekam, berapa jasa yang antum kasih paling besar ke tukang bekam tersebut? Nggak bayar? Subhanallah. Ngikutin siapa kalau kayak gini? Nabi kasih 1 dinar sekali lah seumur hidup. Kalau ngasih tukang bekam itu apa? Senilai 1 dinar sekali seumur hidup. Lakukan, nggak masalah. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Dan ini orang yang menulis puluhan ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan apa yang diamalkan beliau rahimahullahu taala. Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, dan dinyatakan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala bahwa Imam Ahmad itu menulis kurang lebih 40 ribuan hadis. Diamalkan semua. Walaupun sekali dalam seumur hidup. Ya, diamalkan semua, dan ini sangat buahnya luar biasa, ketawaduan, ketakwaan, dan kita yang perlu banyak evaluasi untuk bagaimana kita membawa ilmu ini ke tempat yang benar. Dan jamaah rahimakumullah, sekali lagi, ilmu agama ini adalah suatu yang mulia. Ilmu agama ini cahaya yang jika ilmu ini tidak diamalkan, maka kelak dia akan menjadi sumber kegelapan kelak di akhirat. Ilmu ini petunjuk, ilmu syar'i ini petunjuk. Yang petunjuk ini kalau tidak diikuti, tidak diamalkan, semakin tersesatlah kita. Dan jangan lupa, ilmu agama ini adalah tanggung jawab, amanah, dan amal adalah bukti kita memikul amanah dan tanggung jawab ini dengan baik dan benar. Maka mari kita jujur terhadap diri kita sendiri. Sudahkah kita amalkan apa yang telah kita pelajari? Sudahkah ilmu kita membuat kita itu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih tawadu, lebih jujur, lebih rajin ibadah? Sudahkah ilmu hanya sekedar misalnya disuruh diam ketika khutbah Jumat, ketika di majelis ilmu terus kita diam dengan sendirinya karena kita takut sama Allah bukan sama ustadznya atau sama CCTV-nya atau tunggu ditegurnya? Jujur kita sama diri sendiri. Kalau belum, masih ada kesempatan untuk berubah. Jangan tunggu semakin menumpuknya ilmu tidak diamal-amalkan. Amalkan yang kita pelajari, yang kita ketahui, karena itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Dawud At-Ta'i pernah ditanya tentang sebuah masalah, dan beliau mengatakan, alaysal muharibu idza arada an yalqal harb alaysa yajma'u lahu alatahu. Beliau mengatakan, coba bayangkan kalau ada seorang prajurit mau maju perang, dia akan sibuk mengumpulkan senjata, sibuk mengumpulkan perbekalan. Nah, seandainya dia telah menghabiskan seluruh umurnya, fa idza afna umrahu fi jam'il alat, dia habiskan seluruh umurnya hanya sekadar untuk mengumpulkan perbekalan, alat perang, terus famatal yuharib, kapan dia berperang? Kapan dia terjun ke medan pertempuran tersebut? Dan setelah itu Imam Dawud At-Ta'i rahimahullah menyampaikan, innal ilma, sesungguhnya ilmu alatul amal, ilmu itu adalah alat beramal. Ilmu itu adalah alat untuk beramal. Dan fa'idha afna umrahu fihi famata ya'mal, kalau kita menghabiskan seluruh waktu kita buat belajar, menuntut ilmu, majelis ilmu, ngumpulin ilmu, tapi kita nggak pernah mengamalkannya, kapan kita mau beramal? Kapan kita mau beramal? Ini yang perlu kita camkan, dan jangan sampai banyak terlewatkan dari bagaimana kita beramal. Dan banyak nasihat-nasihat para ulama salaf terdahulu, begitu pula ulama khalaf yang menasihatkan bagaimana pentingnya ilmu dan amal ini, dan selarasnya antara ilmu dan amal. Kenapa kita mudah terombang-ambing? Kenapa kita mudah masuk ke dalam ranah syubhat? Kenapa kita mudah kadang goyah, mudah futur? Di antara sebabnya kata para ulama adalah ilmu dan amal kita tidak selaras. Ilmu dan amal kita tidak berjalan paralel, nggak seimbang. Ya ibarat layangan kalau berat sebelah, ya nggak bisa terbang ya mah.
Sejago-jagonya orang main kelayang, kalau kelayangnya nggak imbang nggak bakal bisa terbang. Pesawat demikian, sesuatu ketika itu seimbang, ilmu dan amal harus seimbang. Tapi kalau kebanyakan ilmu nggak ada amalnya, kalau nggak diamalkannya, itu banyak nasihat para ulama, ancaman-ancaman yang mengerikan, bahwa diantaranya perkataan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, man talabal ilma lil amal qasarahu ilmu, barang siapa yang mencari ilmu untuk tujuan diamalkan, maka ilmu itu akan membuat dia rendah hati. Wa baka ala nafsih, dia akan senantiasa menangisi kekurangan dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mengamalkan, belajar ilmu untuk berbangga diri, untuk riya, pamer, untuk menyombongkan, merendahkan pihak lain, maka dia, kata Imam Az-Zahabi, akan binasa dengan keilmuannya tersebut, dan jiwa-jiwa manusia pun akan membenci orang-orang seperti ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan jangan pernah putus dan anggap remeh doa yang Nabi ajarkan untuk Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu doa minta tolong sama Allah agar senantiasa zikir, bersyukur, dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini akhir dari materi adab yang ke-14. Insyaallah taala adab yang ke-15 akan kita bahas pada kesempatan atau pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Kita akan bacakan pertanyaan yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala bishawab. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga, amin wa iyyakum. Afwan, izin bertanya Ustaz, apakah boleh ketika sedang menghadiri majelis ilmu kita berzikir sambil mendengarkan tausiah? Menghadiri majelis ilmu kita berzikir sambil mendengarkan tausiah dari Ustaz? Oh iya. Ya, syukur jazakumullah khairan pertanyaannya. Boleh nggak jamaah? Saya ceramah tausiah, jamaah berzikir la ilaha illallah, itu boleh? Boleh apa enggak? Wah, ini Ustaz yang enggak boleh-bolehkan la ilaha illallah nih katanya. Ya, jamaah rahimakumullah, asalnya enggak masalah sebenarnya Anda mau berzikir di dalam hati atau secara sir. Tapi ini para ulama katakan tidak dianjurkan berzikir lisan, ya tasbih, tahlil yang lainnya tertentu, sedangkan di satu sisi kita sedang mendengarkan kajian tausiah. Dan ini mirip hukum tentang mendengarkan Quran, walaupun sebagian ulama mengatakan nggak masalah. Makanya saya bilang kalau asalnya yang nggak ada larangan khusus, tapi tidak dianjurkan. Sebagaimana ada seorang pernah bertanya, apa hukum sambil masak-masak di dapur dengarkan ya tausiah ataupun ayat Al-Quran? Ya, sebagian ulama mengatakan nggak masalah, boleh. Cuman itu tadi, apakah dia fokus dengarkan Al-Qurannya atau fokus masaknya? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Sama juga begini, ketika di majelis ilmu dia mau berzikir subhanallah, subhanallah dan seterusnya, maka tidak dianjurkan. Kenapa? Karena di antara adab yang pernah kita bahas bahwa di majelis ilmu harus apa? Fokus, diam, tenang, menyimak. Dan ini dicontohkan langsung oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka duduk dengan perhatian tinggi, sampai-sampai diriwayatkan seolah-olah burung itu bertengger di atas kepala mereka, saking tenangnya, saking tidak gerasak-gerusuknya mereka. Dan para ulama pun menegaskan bahwa seperti Imam Ahmad, Imam Ibnul Qayyim, Syekh bin Baz rahimahumullahu ta'ala menegaskan bahwa belajar ilmu agama itu sendiri sudah termasuk bentuk apa? Bentuk zikir. Dari tadi kita itu zikir juga gitu loh. Ya, jadi ketika kita serius mendengarkan pengajian tausiah, sebenarnya kita sedang berzikir, sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali majelisnya lawak semua dari awal sampai akhir. Nah, itu nggak zikir, atau dia joget-joget gitu loh, atau dia berpantun-pantun. Ini bukan majelis ilmu, bukan majelis zikir. Ya, tapi ketika itu majelis ayat-ayat Allah dan hadis Nabi, maka itu juga kata para ulama termasuk bentuk zikir.
makanya disuruh fokus, disuruh serius. Terus kalau zikir dalam hati gimana Ustadz? Ya itu tadi, asalnya nggak masalah, asal nggak jadi beban pikiran, pecah fokus, atau Anda sudah Core i5 atau Core i7 jadi bisa multitasking gitu ya, fokus sebelah ini zikir, sebelahnya ini dengarkan pengajian, kayak PC atau komputer level tinggi gitu. Tapi saya nggak tahu kalau ada orang bisa seperti itu gitu loh, fokusnya bisa terbelah menjadi dua. Tapi kalau niat awalnya memang mau wirid, mau zikir ya zikir, kalau mau pengajian ya pengajian, ya khawatir nanti malah jadi kurang sopan, kurang tepat waktunya, karena masih banyak waktu untuk kita bisa berzikir ya sebelum atau sudah majelis ilmu. Tapi ketika majelis ilmu, fokuskan hati, fokuskan akal, pikiran untuk menyimak, karena para ulama mengatakan, dan bukan hanya perkataan ulama, ini Nabi mengatakan hilaquz zikr, halaqah zikir, majelis ilmu itu termasuk juga zikrullah ya. Dan jangan berzikir apalagi jahriyah ketika tausiah disampaikan, ilmu disampaikan, karena ini bukan adabnya. Kalaupun mau dalam hati sir, asal nggak ganggu, masih bisa fokus, nggak masalah, silakan, selama adab perhatian terhadap ilmu lebih utama bisa kita lakukan tersebut. Wallahu ta'ala bishawab. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan limpahkan keberkahan untuk Ustaz dan keluarga, amin wa iyyakum. Bolehkah saya bersedekah hanya kepada ibu saya sendiri, orang tua sendiri? Alhamdulillah, karena kondisi penghasilan kami sekarang hanya cukup untuk kebutuhan keluarga saja. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan wa iyyakum. Boleh nggak sedekah hanya untuk ibu sendiri? Boleh nggak jemaah? Saya apa kata jamaah nih? Dia bilang boleh gitu. Enggak lah, ya boleh lah, dan sangat dianjurkan malah kita sedekah kepada orang tua kita. Dan perintah agama kita sedekah itu dimulai dari yang paling qarib, dekat, karib kerabat ya, family yang paling dekat. Dan siapa yang lebih dekat kalau kita lihat dari ibu kita sendiri? Ya paling kalau ada istri, anak gitu ya. Dan itu yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ke 215 ya, karib kerabat, ibu bapak itu prioritas utama. Dan Rasulullah SAW juga menekankan bahwa sedekah kepada kerabat terdekat itu pahalanya dua, pahala sedekah dan pahala apa satu lagi? Silaturahmi. Masya Allah. Maka perhatikan karib kerabat kita ya. Apalagi ibu itu bukan hanya sekedar kerabat, ini kedudukannya tinggi ya, paling berjasa dalam hidup. Apalagi kalau sedekah ke ibu, tambah satu lagi itu, 3 jadinya. Sedekah, silaturahmi, yang ketiga birrul walidain, berbakti kepada orang tua ya. Penghasilan pas-pasan ya, selama Anda bisa alokasikan, berikan nafkah keluarga tercukupi, ini pahalanya besar insya Allah dibandingkan sedekah ke tempat lain. Jangan remehkan ya, mungkin hanya sekedar uang belanja, uang beras, uang pulsa, uang apa lagi biasanya, token listrik gitu, jangan sepelekan. Tapi itu bermanfaat misalnya untuk orang tua kita, untuk ibu kita, bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama juga banyak menyatakan bahwa menafkahi orang tua itu bagian dari sedekah yang paling utama, apalagi di momen-momen yang hari-hari utama, hari-hari yang diagungkan oleh Allah, sebagaimana kita masih di bulan Zulhijjah, bulan haram, nanti masuk ke bulan Al-Muharram ya. Sedekah, kasih, buka puasa untuk orang tua yang juga puasa misalnya Asyura nanti misalnya. Nah, ini berlipat-lipat. Dan saran kami jangan minder, jangan merasa bersalah belum bisa ngasih lebih ya, karena sejatinya kita sudah menunaikan salah satu amalan terbaik, amalan yang utama terhadap orang terdekat kita, apalagi itu ibu ataupun ayah. Dan jangan lupa bahwa berbakti kepada orang tua itu salah satu pembuka pintu rezeki. Dan rezeki jangan hanya dipandang hanya sekedar dari nilai uang
Iya. Tapi ketika agama kita menyatakan bahwa berbakti kepada orang tua itu salah satu pembuka pintu rezeki, dan ingat rezeki bukan hanya sekedar uang. Ya, dan itu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana menyambung silaturahmi, bakti sama orang tua dan seterusnya. Jadi mencukupkan kebutuhan ibu ataupun ayah, orang tua, silakan, sangat boleh, sangat agung, sangat utama. Apa yang bisa mampunya lah, jangan maksa-maksain juga. Ya, jangan terlalu memaksa atau berlebih-lebihan atau memberat-beratkan gitu ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan Allah ridho kepada kita ketika kita buat orang tua kita ridho kepada kita. Ini bisa disampaikan, kalau lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.